Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana peluang juga prediksi jalannya laga antara Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan di ajang Piala Asia U23 ini sudah bersama kami pemerhati sepak bola sekaligus Dubes RI untuk Singapura, Mas Suryo Pratomo, dan juga nanti akan kami gantikan kehadiran manajer Timnas Indonesia, Pak Sumarji, untuk bergabung dalam diskusi kali ini. Kita langsung ke Mas Tommy. Mas Tom, Assalamualaikum Mas Tom. Iya. Mas Tom, bagaimana Anda melihat performa dari anak-anak asuh Coach Sintayong ini selama babak grup hingga bisa lolos ke perempat final ini? Iya, Mas Tom, Anda mendengar baik suara saya? Iya, Mas Tom, bagaimana Anda melihat performa anak asuh Coach Sintayong skuad Garuda Muda ini sepanjang fase grup dan juga bisa lolos ke perempat final ini? Pertama adalah ini sebetulnya tim yang sudah ditangani oleh Sintayong sejak AFF 2021. Saya pernah melihat pemain-pemain seperti Arhan, kemudian Witan, itu mereka terbentuk ketika tampil di AFF 2021. Dan karena mereka cukup lama bermain bersama, ini yang menjadi modal. Dan kita lihat sebetulnya di pertandingan pertama melawan Qatar, sempat kemudian agak nervous, tetapi kemudian kita mendapat keberuntungan ketika menghadapi Australia, dan melawan Jordania, tim Sintayong ini bermain sangat luar biasa. Mereka main sangat rileks dan kemudian menunjukkan performa terbaiknya. Jadi kita melihat grafiknya meningkat terus, dan mudah-mudahan di perempat final nanti mereka semakin menunjukkan kematangan, ketenangan, dan kemudian bermain rileks, kemudian bermain dengan kemampuan terbaik yang dimiliki dan mampu membangun teamwork yang sangat kuat. Iya, dengan kata lain, line up yang diturunkan oleh Coach Sintayong ini selama ini secara skill dan juga kedalaman materi bisa dibandingkan 11-12 dengan skuad Korea Selatan, Mas Tom? Tentu kalau kita melihat Korea Selatan, kita harus akui mereka sebagai tim juga memang sangat solid, karena pembinaan Korea Selatan sejak usia dini jauh lebih baik dibandingkan kita. Ini sebetulnya PR yang harus dilakukan oleh pengurus PSSI, bagaimana kemudian membangun pembinaan berjenjang sejak usia dini sampai kemudian mereka bisa masuk ke tim nasional. Ini yang kita belum miliki, dan kita bisa melihat ketika Korea Selatan menghadapi Jepang, itu menunjukkan kualitas permainan dari kedua kesebelasan yang luar biasa. Tetapi sekali lagi dalam sepak bola tentunya tidak ada yang tidak mungkin. Kita berharap apa yang pernah dialami oleh tim nasional kita pada tahun 76 terakhir, ketika kita tinggal selangkah lagi untuk bisa tampil di Olimpiade Montreal, ketika itu kemudian bisa kali ini bisa tercapai, karena ketika itu kita gagal dalam tendangan adu penalti melawan Korea Utara. Dan kali ini kita harus menghadapi Korea Selatan. Mudah-mudahan seperti tadi saya katakan, semua pemain bermain rileks, menunjukkan kemampuan terbaik, kompak, dan tidak perlu memikirkan kekhawatiran untuk kalah. Kalau mereka bermain lebih rileks seperti menghadapi Jordania, tentunya mereka akan mampu memberikan perlawanan. Tapi tentunya sekali lagi bukan partai yang mudah, karena Korea Selatan sebagai tim mereka sangat solid dan mempunyai teknik sepak bola yang sangat tinggi, dan ini adalah PR kita. Iya. Dari analisa Anda, Mas Tom, performa Timnas Indonesia selama ini apa yang paling urgent untuk dibenahi? Saya kira mereka punya momentum yang sangat luar biasa. Jadi keberuntungan melawan Australia, ketika kemudian kiper Hernando itu bisa menepis tendangan penalti dari pemain Australia, itu menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi, dan kita beruntung sekali golnya Komang Putra itu adalah gol yang terjadi karena ada sebuah kemelut dan sebuah tendangan Hebner yang kemudian justru mengarah ke kepala Komang, menghasilkan gol. Tetapi ketika menghadapi Jordania, itu merupakan penampilan yang paling puncak dari tim kita. Dan kita berharap sekali lagi pola 3-4-2-1 yang diterapkan oleh Sintayong itu bisa diterapkan ketika menghadapi Korea.
Selatan, karena Korea Selatan dia akan bermain dengan pola 3-4-3 dan mereka tentu akan lebih agresif. Mudah-mudahan sekali lagi pengalaman Sintayong ketika membawa Korea Selatan bisa mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 bisa tertular kali ini, dan yang menjadi korban dari strategi dan taktik yang diterapkan Sintayong itu adalah justru dari tim nasional negaranya sendiri. Baik, kita harap nanti grafik permainan performa dari anak-anak asuh Sintayong ini tidak menurun di laga semifinal ini. Mas Tom, ada sosok Nathan Cho di line up Garuda Muda yang datang bisa bergabung kembali ini. Anda melihat seberapa sentral peran Nathan Cho nanti di line up yang akan diturunkan? Saya berharap dan saya yakin Sintayong akan mempertahankan tim tim yang menang melawan Jordania, karena itu sekali lagi adalah tim yang sangat baik dan menurut saya itu adalah performa terbaik. Nathan setidaknya sama dengan pemain yang lain, naturalisasi akan dimainkan pada babak atau saat-saat yang paling krusial, karena sekali lagi sepak bola itu membutuhkan kebersamaan. Tadi saya katakan di awal, tim ini dibangun oleh Sintayong sejak 2021 dan pilarnya itu masih di sana. Ada Ricky Ridho di sana, ya kan, kemudian ada Arhan di sana, ada Witan di sana. Ini menurut saya sebuah tim yang memang tumbuh dari kebersamaan yang cukup lama. Dan saya yakin Sintayong juga tidak akan merombak tim yang sudah baik, tetapi Nathan tentunya akan memberikan suasana yang berbeda, terutama ketika pertandingan sudah berjalan lebih dari 50 menit atau 60 menit, dia akan mengubah permainan. Dengan kondisi fisik, terutama karena baru terbang jauh dari Belanda, saya kira Nathan juga butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan kondisi Qatar yang pasti sangat berbeda dengan Belanda. Yang kedua adalah dia membutuhkan waktu untuk bisa tune in dengan teman-teman yang lain. Dan saya kira sekali lagi kita harus percayakan kepada pelatih Sintayong, karena dia adalah pelatih yang sangat berpengalaman, dan yang kedua dia tahu betul mengenai karakter dari semua pemain yang dibawa ke Qatar ini. Dan saya yakin dan saya kira Sintayong akan mengutamakan tim yang sudah terbukti membawa Indonesia masuk ke 8 besar, dan saya kira tim U23 ini mempunyai harapan yang sangat baik sebagai pilar untuk menjadi tim nasional yang akan datang. Iya, sepakat, kita sama-sama serahkan kepada Coach Sintayong bagaimana formulasi dan juga line up yang diturunkan nanti. Kita akan sama-sama menunggu di laga semifinal nanti. Mas Tom, kami akan kembali usai jeda, kita akan mengulas lebih jauh terkait dengan bagaimana persiapan laga melawan Korea Selatan ini. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami, dan juga masih ada Mas Tommy Surya Pratomo, pemerhati sepak bola dan juga Dubes RI untuk Singapura. Mas Tom, tampil di perempat final Piala Asia U23 saja sebenarnya sudah merupakan sebuah sejarah. Tapi untuk bisa mengulang sejarah tampil di Olimpiade Melbourne di tahun 1956, apalagi yang dihadapi adalah langganan World Cup nih, nanti agar bisa lolos harus mengalahkan Korea Selatan. Apakah ini lumayan realistis atau target yang cukup ambisius, Mas? Saya kira yang pertama adalah 8 besar itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Dan setelah 8 besar, ini ibaratnya final untuk tim U23 kita ini. Karena itu sekali lagi kekuatan dari Korea itu adalah di determinasi dan semangatnya. Dan ini yang tidak boleh kita kalah. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Kapten Ricky Ridho, menurut saya menunjukkan ada kepercayaan diri yang sangat tinggi. Sekali lagi sekarang yang dibutuhkan itu adalah jangan kemudian mereka kecil hati, bermain normal. Mereka harus tahu bahwa memang Korea satu tingkat di atas Indonesia. Tetapi sekali lagi dalam sepak bola, apalagi dalam pertandingan penting seperti ini, yang lebih menentukan itu adalah soal mentalitas. Dan kita punya momentum yang luar biasa. Tadi dikatakan melawan Jordania itu adalah sesuatu yang menjadi keinginan dari semua pemain.
Dan kali ini juga mereka ingin lolos ke semifinal supaya kemudian langkah untuk bisa tampil ke Prancis itu di Olimpiade Paris itu adalah menjadi sesuatu yang nyata. Sekali lagi kita pernah punya pengalaman, kita tinggal satu langkah lagi bahkan ketika itu untuk bisa lolos ke Montreal. Dan kita kalah dari tendangan adu penalti ketika Anjas Asmara gagal untuk mengeksekusi tendangan penalti itu. Sekarang kita masih butuh 2 tahapan lagi. Karena itu sekali lagi tentunya kita berharap semua pemain menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mereka main kompak, bermain rileks. Sekali lagi bermain seperti ketika melawan Jordania. Bola-bola operan itu dilakukan dengan sangat mulus dan kemudian dengan tempo yang sangat tinggi. Kita bersyukur mempunyai 2 pemain sayap yang menurut saya bisa kita sangat andalkan. Witan itu punya kecepatan dan dia sangat intelijen, tinggi untuk bisa bermain. Dan kita punya Marcelino Ferdinand yang juga main sangat luar biasa. Dan saya suka sekali juga pada Rafael Struijk yang menurut saya ketika dia melakukan gerakan memotong diagonal dan kemudian melepaskan tendangan, 2 kali dia membuat ancaman yang menurut saya kiper Qatar dan kiper Australia itu sempat kemudian sudah pasrah ketika tendangan ke tiang jauhnya itu memang tipis sekali untuk bisa menjadi gol, bahkan sekali masih membentur mistar. Jadi sekali lagi kita mempunyai penyerang-penyerang yang punya kecepatan dan kemudian di gelandang juga menurut saya mereka bermain sangat taktis. Sekali lagi kita punya kesempatan. Korea sendiri menurut saya kekuatan mereka di sayap, Hong Si-ho dan kemudian Hong Si-yang ini menurut saya juga perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan Ferrari dan Arhan juga tetap memberikan perhatian kepada 2 pemain sayap Korea, dan jangan lupa penyerang Korea itu mempunyai postur tumbuh yang tinggi. Dan kita lihat gol tunggal yang dicetak oleh Korea Selatan itu berasal dari set piece, dari tendangan penjuru yang diarahkan ke tiang jauh dan kemudian menjadi gol karena mereka memiliki keunggulan di postur tubuh. Ini yang saya kira Ricky Ridho dan kemudian dia tidak tahu akan berpartner dengan Komang atau pemain yang lain. Tetapi saya harus memberikan apresiasi juga, hormat pada Komang yang menurut saya dialah sebetulnya menjadi salah satu pahlawan paling utama dari keberhasilan kita untuk bisa lolos ke perempat final ini. Iya, sepakat. Mas Tom, ada sosok Marcelino Ferdinand dan juga Komang Teguh, dan mereka berdua kebetulan juga masuk dalam top scorer di ajang Piala Asia ini. Bagaimana Mas Tom melihat performa mereka berdua? Ternyata level pemain kita, Komang dan Ferdinand tadi tidak kalah jauh dengan pemain-pemain naturalisasi semacam itu. Ya, Komang sekali lagi menurut saya Komang dia akan center back, tetapi dia mempunyai intuisi yang tajam untuk kapan dia naik ke atas dan kemudian dia punya kecermatan untuk mengambil posisi. Sekali lagi gol yang dia ciptakan ke gawang Australia yang menentukan kita untuk bisa bertahan dan bahkan kemudian lolos ke perempat final itu karena kejelian Komang untuk naik ke atas dan kemudian menyambut tendangan penjuru. Dan yang kedua adalah ketika melawan Jordania itu gol keempat itu diciptakan dari lemparan jauh Arhan seperti biasa yang kemudian disundul lagi oleh Komang menjadi gol. Jadi saya melihat Komang ini tipikal pemain bertahan yang punya kemampuan untuk mencetak gol. Ini yang tentunya harus kita manfaatkan, terutama ketika kita memanfaatkan bola-bola mati. Sementara Marcelino, menurut saya Marcelino adalah dengan tak bermain di Belgia, dia menunjukkan kematangannya. Dia sangat taktis sekali dalam bermain, cerdas dalam mengontrol bola, dan mempunyai kemampuan untuk mencetak gol yang sangat tinggi. Dan gol-gol yang diciptakan oleh Ferdinand menurut saya itu gol-gol kelas dunia. Karena itu saya menilai kita punya pemain belakang yang karakter mencetak gol, tapi punya penyerang yang juga mempunyai karakter mencetak gol. Dan mudah-mudahan sekali lagi, kalau mereka bermain rileks, bermain dengan kemampuan terbaik, kita bisa pantas berharap ada kejutan di perempat final besok malam. Ya. Itu kuncinya, bermain rileks dan lepas agar tidak mengkungkung dari potensi kedalaman materi masing-masing. Mas Tom, terakhir prediksi Anda terhadap laga yang akan dijalani oleh skuad Garuda Muda melawan Korea Selatan nanti?
Saya berharap paling tidak 90 menit pertama kita tidak kebobolan. Karena sekali lagi yang paling kita khawatirkan adalah kalau Korea bisa mencetak gol di menit-menit awal dan mereka pasti akan bermain sangat agresif dan kita tahu setelah babak penyisian semua mata melihat kepada penampilan tim 23 Indonesia dan kita lihat komentator-komentator di pertandingan-pertandingan Piala Asia ini semua membicarakan mengenai kejutan yang ditampilkan oleh para pemain Indonesia. Karena itu saya kira Korea Selatan mereka akan serius sekali untuk memperhatikan permainan tim Sintayong ini, tim asuhan tim Sintayong ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan ada taktik strategi yang tepat diterapkan oleh Sintayong. Sekali lagi persis seperti kita berharap tentunya ya, persis seperti ketika Korea Selatan secara tidak terduga bisa mengalahkan Jerman 2-0 di Piala Dunia 2018 dan ya membuyarkan harapan Jerman ketika itu untuk bisa lolos ke babak kedua. Baik. Terima kasih Mas Tom sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu dan sukses selalu. Mas Tommy Surya Pratomo, pemerhati sepak bola dan sekaligus Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.